action let's go 저 건물을 찾으러 Bahwa dari hasil konferensi Jogja pada tahun 1949, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau yang sering kita kenal Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian. Namun, masa berlakunya bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama, bahkan kurang dari 1 tahun. Karena rakyat sadar bahwa bentuk negara serikat itu merupakan taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kemudian rakyat menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Atas tuntutan rakyat itulah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan hukum dasar yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 50. Pada masa itu Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Pada masa demokrasi liberal ditandai dengan tubuh suburnya partai politik. Karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multipartai. Beberapa partai besar diantaranya seperti Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana parlemen itu sendiri merupakan badan legislatif atau yang sering kita kenal dengan MPR, DPR, dan DPD. Adapun beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer, diantaranya yaitu 1. Kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan program pemerintahan. Kemudian yang kedua, kabinet atau para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian yang ketiga, lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur karena Perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya atas kebijakan dan kinerjanya. Pada masa demokrasi liberal terjadi 7 pergantian kabinet. Yang pertama adalah kabinet Nasir. Kabinet Nasir ini dimulai dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Jatuhnya kabinet Nasir ini disebabkan karena gagalnya menyelesaikan masalah di Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 karena dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Selain itu, terdapat program kerja oleh kabinet Nasir yang patut kita banggakan. Seperti pada saat itu Indonesia menjadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang kedua yaitu ada kabinet Sudirman. Kabinet ini dimulai pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 Maret 1952. Pada kabinet ini sering terjadi banyak masalah politik. Masalah yang berakhir membawa kabinet ini dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Menteri Besar Amerika. Kerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Akhirnya parlemen pun menggugat menjatuhkan kabinet Sudirman. Kemudian yang ketiga yaitu kabinet Muldoko. Kabinet ini menjabat lebih lama, yaitu dari 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953 karena koalisi Partai Masyumi dan PNI. Selain itu, dalam kabinet ini juga dibentuk sebuah kabinet Zakon, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Sayangnya, pada masa kabinet Muldoko ini terjadi krisis ekonomi yang disebabkan adanya kegiatan ekspor dan impor yang tidak terkendali,
serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan, yang dimana pemerintah menyerahkan kembali tanah dari Planners Vereniging dan mengerahkan polisi untuk mengusir para petani yang menggarap tanah tersebut. 5 petani tewas pada peristiwa tersebut dan hal itu tentunya memicu kemarahan. Ketua Serikat Tani Indonesia yang bernama Siti Kertapati mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet Wilopo. Mosi tersebut pun diterima oleh parlemen dan akhirnya kabinet Wilopo ini pun berakhir. Kabinet Alisastronijoyo masa jabatan dari tanggal 1 Agustus 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Prestasi Kabinet Alisastronijoyo adalah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan utang Indonesia dan Belanda dan membentuk panitia pemilu. Akhir dari masa jabatan Kabinet Alisastronijoyo, akhir masa jabatan karena adanya masalah dengan TNI Angkatan Darat. Pada tanggal 27 Juli 1955, terjadinya aksi boikot perwira TNI AD. Kelima, Kabinet berhenti masa jabatan tanggal 12 Agustus 1955 sampai tanggal 3 Maret 1956. Prestasi Kabinet berhenti yang pertama, menyelesaikan konflik TNI AD. Yang kedua, menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Alasan berakhir Kabinet Burhanuddin karena dianggap tugasnya sudah selesai. Kabinet Alisastronijoyo II dibentuk setelah Kabinet Burhanuddin. Tugas Kabinet Alisastronijoyo selama periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Pembatalan KPM menyelesaikan atas pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar secara unilateral, baik secara formil maupun materi, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dibentuk oleh Presiden Soekarno, dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, juga sebagai Perdana Menteri. Program kerja ini disebut Puncak Karya karena membentuk Dewan Nasional Normalisasi Keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KPM dan memperjuangkan Irian Barat serta mempercepat pembangunan. Pada demokrasi liberal dan politik kebenaran, antara lain pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Rakyat Adil yang melancarkan aksinya pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung dan dipimpin oleh Raymond Wasterling. Wasterling berusaha untuk mempertahankan negara federal dan memisahkan diri dari NS. Menurut Wasterling, fokus NS di bawah Soekarno dan Hatta yang terlalu jauh sentris. Selanjutnya ada RMS atau Republik Maluku Selatan yang merupakan gerakan separatis untuk memisahkan diri dari NUT dan NS. RMS melancarkan aksinya pada tanggal 25 April 1950. RMS dipimpin oleh Dr. Robert Stevens Mukil. RMS silakan dilakukan dengan adanya keinginan untuk mempertahankan negara federal. Konferensi Asia Afrika pada tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Alisastronijoyo mengusulkan perlunya kerjasama antar di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Pada tanggal 25 sampai 2 Mei 1954 berlangsung Persi dengan Kolombo di Sri Lanka. Pertemuan tersebut
Burma, dan Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1954 untuk mematahkan berbagai masalah persidangan Asia Afrika diadakan persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan definisi tentang tujuan persidangan serta siapa saja yang akan diundang. Pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Persidangan Soekarno dan diketuai oleh Ali Sastroamidjo, dan hasil persidangan ini berupa persatuan yang dikenal dengan Rasial Bandung. Yang diputuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu Juanda Kartanegara adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada tanggal 13 Desember 1957 yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki peran tersendiri. Yang kedua adalah bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan ordinasi 1939 tentang ordinasi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Tujuan deklarasi Juanda adalah satu, untuk mewujudkan bentuk wilayah Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas wilayah. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Dari deklarasi Juanda adalah luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat dari wilayah sebelumnya. Pengecualian wilayah Irian Jaya yang pada saat itu belum diakui secara internasional. Yang selanjutnya yaitu pemilu pertama 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia secara nasional. Berdasarkan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 diadakan dua kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 dilakukan untuk memilih anggota-anggota DPR, dan yang kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1965 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Faktor utama konstituante gagal dalam merumuskan undang-undang adalah karena adanya perselisihan dalam perbedaan ideologi. Karena konstituante tidak bisa memenuhi tugasnya, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Inti dari dekret tersebut adalah yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia. Yang ketiga, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Selanjutnya ada kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Permasalahannya antara lain permasalahan jangka pendek, itu tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Ada untuk masalah jangka panjang yaitu pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dengan adanya permasalahan ini, terdapat upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah kunis yang penting. Kunis yang penting ditetapkan oleh
action let's go 저 건물을 찾으러